Halo guys, selamat datang di Indosense. Kita sudah kenalan sama Larif, kita udah kenalan sama Rasasi, kita juga udah kenalan sama Latafa. Gue ada beberapa kali bikin parfum review soal beberapa brand ini. Dan sekarang gue pengen kenalin ke kalian brand Ahmed dari Dubai, oke? Kayak gimana sih wanginya? Kali ini akan gue bahas 4 varian ini, oke? Let's go. Okay, let's go. Mungkin kalian sama kayak gue, baru pertama kali tahu brand ini, jadi ya kita kenalan bareng-bareng aja ya. Tapi sans kita coba mulai satu-satu dulu. Mungkin dari yang pertama ini kita mulai coba dari si Oud Lavender ya teman-teman. Kita coba buka aja. Dari sisi packaging ini sangat menarik banget, eye catching banget. Mungkin karena dia tema lavender, Oud Lavender, jadi permainan warnanya di sini cukup simple dan straight to the point. Dia pengen kasih lihat warna ungu ya. Kita lanjut ke parfum selanjutnya, dan ini adalah KAF. Aku nggak tahu bacanya yang bener kayak gimana. Kalau dari segi penampilan botolnya ini juga seperti tadi Oud Lavender, dia hanya box saja. Namun dia ini juga ada teksturnya di depan. Di belakangnya itu licin, di depannya samping kiri kanan atas itu bertekstur kotaknya ya teman-teman ya. Terus mari kita buka. Di dalamnya juga tidak ada yang terlalu bagaimana banget. Ini langsung ke botolnya. Simple kotaknya, tidak yang neko-neko, tidak seperti parfum Arab kebanyakan. Oke, ini kita langsung buka aja. Nah, dari tutupnya ini dia tidak apa ya. Kalau di yang gue terima, ini dia nggak nutup terlalu erat ya. Kayak botol skincare kalau menurut gue. Dan untuk sprayer juga oke ya. Dan cukup jauh ya tuh. Oke. Tutup botolnya plastik. Dan ini 100 ml, jadi dia tinggi banget botolnya. Seperti botol skincare seperti gue bilang tadi. Wanginya yang ini seger ya. Oke, kita lanjut ke box yang si Max Rose dulu ya. Max and Roses. Ini yang bagus ya. Dan parfumnya tuh seperti gue tadi bilang, dia itu menempel dengan sangat baik di dalam. Nah, ya, kalian bisa lihat sendiri nih. Oke. Dia terjepit dengan sangat erat, oke. Bahkan bisa digoyang-goyangin juga aman-aman aja gitu ya. Empuk ya. Jadi, gue yakin botol kalian aman. Mungkin tidak seringkih yang tadi si KAF. Kita lihat packagingnya. Untuk botolnya ini dia itu motifnya bunga ya guys ya, mungkin karena Max and Roses. Oke. Kaca dan finishingnya itu dia itu aku bisa bilang ini mungkin ke arah Dove ya packagingnya. Botolnya tuh lebih ke Dove. Dan di tutup botolnya ada tulisan Ahmed. Sprayernya juga kayaknya oke. Aman ya. Nice. Nah, sekarang kita lanjut ke yang satu lagi. Ini favorit gua. Favorit among favorit. Kita naikin Ini favorit among favorit ya guys. Ini dia. Rose Noir. Bintang dari segala bintang. 4 parfum ini. Tapi tetap ya gua harus objektif ya. Jangan terlalu memihak sekali reviewnya. Cuma suka satu. Tidak dong. Tidak boleh. Nah, kita buka. Ini mirip seperti tadi. Packagingnya itu dikemas dengan sangat baik, dan gue paling suka banget nih packaging dari Rose Noir ini. Kayaknya kotaknya tidak akan gue buang ini. Menarik banget untuk dipajang. Dan kalau misalnya kalian buka, gila, botolnya cakep banget kan. Ini waktu itu gue juga waktu itu gue sampaikan juga di Reels atau TikTok kalau nggak salah. Ini waktu itu jadi scent of the day gue, dan gue suka banget sama wanginya. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di packagingnya ini cukup aman, karena tadi gue bilang juga di awal, ini tuh kalian dijepit parfumnya. Jadi jangan takut pecah nih. Kalau pecah berarti bukan karena pengiriman, emang dari awal dikirim udah pecah. Nah, kita sekarang taruh dulu. Oke, sekarang kita bahas dari sisi the scent, yaitu wanginya. Oke, kita mulai dulu dari si KAF aja kali ya. Ternyata nggak semua dari parfum Ahmed yang gue bahas ini ada di Fragrantica. Ternyata untuk yang satu ini, si KAF ini, dia itu
nggak ada guys, dia nggak ada di Vergetica. Cuman kayak tadi gue bilang sebenarnya di website juga kalian sudah dikasih tahu sih ini wanginya tuh notesnya apa aja. Oke, kita langsung semprot dulu sambil kita nyimeng-nyimeng ya kan ya. Semprot dulu guys. Here we go. Ini arahnya seger nih. Jadi di top notesnya itu ada red fruit, watermelon, lavender, Sicilian orange, terus di heart notes dia ada sandalwood, ambroxan, di heart notesnya ya, di middle notes ada lotus, jasmine, lily of the valley, sea accord, terus di base notesnya ada sandalwood, ambroxan, white max. Jadi ini simpelnya wangi yang segar dari semua varian, 4 varian ini yang paling segar, dan ini wanginya tuh sangat berasa sekali fruity-nya di awal. Dan gue setuju sih kalau dia bilang red fruit, watermelon, lavender, Sicilian orange. Nah cuman kalau menurut gue ini itu karena dia ada perpaduan antara fruity dan dia masukin juga di tengah-tengahnya itu lavender. Floral lavender ini kan punya ciri khas tersendiri. Nah di hidung gue dengan dia masukkan di tengah-tengah ada lavendernya, sometimes perpaduan lavender dengan fruity itu sometimes akan terasa ada muncul wangi kecut atau wangi asin. Tambah lagi dia juga kasih wangi sea accord. Udah otomatis ini wanginya jadi kayak sea notes gitu ya. Dan memang tergambarkan dari mereka punya campaign untuk si cup ini memang untuk dipakai ke arah segar gitu ya. Kalian mencari wangi yang segar. Terus memang cocok dipakai di iklim tropis karena ada sensasi kesegaran yang ingin diberikan. Cocoklah dipakai di iklim Indonesia, dipakai di pagi sampai ke sore itu masih cocok gitu ya. Cuma kalau malam dia kurang sweet, kurang seksi menurut gua. Dan untuk dari segi performance memang dia yang paling lemah di kulit gua. Untuk kita kalau ngomongin soal performance, dia untuk di sisi longevity dia itu cuman di kisaran 4-5 jam di kulit gua. Dan untuk sheath dan projection dia cukup lemah. Yang paling lemah di antara 4 ini karena mungkin dia wanginya lebih ke fresh, floral, dan ada fruity-nya tadi. Dan dia mengandalkan sea accord, dan kebetulan wangi-wangi parfum yang sea accord di kulit gua mungkin tidak terlalu perform sebegitu baik gitu, makanya dia longevity cukup singkat, dia ada di 4-5 jam. Terus sheathnya tidak begitu meninggalkan jejak, cuman kalau misalnya secara project cukup baik. Jadi kalau misalnya kalian pakai di kantor, mungkin projection kalian cuma duduk doang, terus dia akan memproject sekitar bubble scent kalian, dan itu udah cukup menurut gua, sudah cukup banget. Dari segi uniqueness sebenarnya si Cuff ini gua agak bingung. Bisa gue bilang dia tidak begitu unik karena memang dia sangat mengandalkan sekali si notes atau si accord-nya. Walaupun dia mengandalkan si accord ya, cuman dia ada sedikit plot twist karena dia ada kesan wangi fruity-nya ya dari watermelon dan tadi red fruit juga, cuman ditabrak lagi sama lavender. Nah, tabrakan notes ini belum tentu semua orang bisa asik ya, bisa menikmati gitu. Cuman kalau kalian suka sekali dengan ciri khas yang seperti itu ya silahkan. Berarti ini termasuk unik ya? Yaudah dah, ini maksudnya ke unik deh, bukan nggak unik, maksudnya ke unik karena dia dari sisi notes chic accord-nya itu banyak yang ditabrak, the plot twist-nya banyak lavender dan red fruit-nya gitu. Untuk segi umur age range ini gue bisa rekomenin untuk cowok ya, ini nggak unisex, aku bisa bilang ini nggak unisex, ini cowok to maskulin ya, unisex to maskulin. Gue rekomen untuk sekitaran umur 25 ke atas. Kalau misalnya kalian udah 25 tahun ke atas, kalian cocok banget pakai parfum ini karena dia fresh dan akan meningkatkan posibilitas maskulin kalian jadi naik gitu yang dirasakan. Terus untuk time of the day udah pasti dia pagi ke siang atau mungkin sampai ke sore masih oke. Dan untuk occasion dia itu bisa gue bilang ke arah casual ke smart casual masih oke gitu ya. Oke, sekarang kita next ke parfum selanjutnya. Nah, ini adalah Oud Lavender, termasuk favorit gua. Dia dua terfavorit sama yang tadi Oud Noir tadi ya. Kita langsung coba nyimeng dulu guys. Oke, 3 full spray ya. Damn. Gila. Untuk kalian semua yang sama seperti gua, yang menyukai wangi dari lavender, kalian pasti akan setuju banget sama statement gua ini. Karena yang akan gue bilang ini, lavendernya itu sangat smooth, sangat enak dinikmati,
dan lean to masculine. Ingat ya, walaupun memang dia oud lavender dan warnanya kayak gini, kalian bisa lihat ya, kayak kaleng, dan packagingnya gue bisa kasih nilai yang cukup rendah lah menurut gue kalau kayak gini-gini nih. Cuman wanginya ini di luar dari expectation. Ekspektasinya bisa patah karena wanginya itu bisa unisex to masculine, nggak ada femininnya menurut gue ya, walaupun kalau ada yang suka ya oke. Karena lavendernya nggak hanya lavendernya itu udah dry dan dia itu dibalut sama wangi max yang maskulin banget. Kalau misalnya cewek yang pakai, nggak ada feminin sama sekali menurut gue. Hidung gue, kita baca notesnya aja. Nah, bahkan kalau gue buka Fragrantica ya, notesnya cuma ada 2, lavender sama oud. Cuman kalau di hidung gue, dia begitu kompleks, nggak cuman lavender sama oud doang. Yang gue rasain itu ada floral dari lavender, dan gue yakin ada selain dari lavender itu ada floral lainnya. Mungkin dia masukkan sedikit rose, karena kalau lavender doang itu nyengat sekali. Seperti kalian tahu, mungkin udah pernah nyium essential oil lavender, itu nyegrak kayak bukan main, udah kayak obat nyamuk. Nah ini nggak lavender doang, dia ada roses juga. Gue yakin ada sedikit white floral yang bisa menyeimbangkan, dan ada muskinya yang menyelimuti di belakang. Ada cedar juga yang gue rasain, sama baru dia di best note-nya emang oud ya, agar wood gitu. Lalu dari segi performance, nah ini tuh dari semuanya ini sangat powerful untuk Sillage. Dan ini terbukti banget dari teman-teman kantor gue yang ketika gue full wear ini, mereka langsung nanya siapa sih yang pakai parfum. Ini parfumnya meninggalkan jejak sekali. Gue meeting di hari itu ada 4 kali meeting dari pagi sampai ke istirahat jam 12-an gitu. Itu langsung pada aware. Di 4 ruangan meeting itu kan pindah-pindah. Di 4 ruangan meeting itu ada wangi yang sama, yaitu adalah ini. Berarti begitu gila Sillage-nya, meninggalkan jejak dengan sangat mudah. Udah otomatis karena Sillage-nya bagus, projection-nya juga bagus. Dan projection-nya itu bisa sampai ya 1-2 meter setelah gua. Jadi di area sekitar bubble scent gua mungkin 1-2 meter. Mungkin. Gua nggak mungkin juga ngukur ya, cuma prediksi aja. Dan dia ini untuk dari segi longevity cukup lama banget. At least sampai kalian endus-endus di tempat kalian semprot. Ini bisa sampai ke 8 jam sampai 9 jam pemakaian gua, karena gua hitungannya gue cuman simpel seperti ini sih. Gue pakai pertama gue berangkat, dan ketika gue pulang sampai di rumah itu masih sangat mudah bisa gue temui gitu. Berarti kan itu longevity-nya sangat-sangat bagus gitu. Untuk dari segi uniqueness, ini menurut gue malah justru menurut gue uniqueness-nya di tengah-tengah, nggak begitu unik banget. Cuman gue sangat suka gitu, karena memang wangi lavender tuh seperti ini yang memang gue ekspektasikan. Wangi lavender yang realistik banget menurut gue. Cuman memang dipadu padankan dengan beberapa wangi lain, karena kalau lavender doang sih nggak enak ya. Makanya tadi gue bilang, walaupun di Fragrantica adanya lavender dan oud, gue yakin dia nyampurin rose juga. Gue yakin dia mencampurkan juga dari sisi cedar, baru ada oudnya. Jadi nggak sekedar oud dan lavender doang. Ini enak kok. Dan cenderung kadang-kadang kalau misalnya gue sedikit lembab, mungkin agak sedikit berkeringat, sedikit ya, itu kadang-kadang ada kasih kesan wangi yang creamy. Jadi nggak mungkin cuman oud sama lavender doang kan wanginya. Terus time of the day, gue bisa rekomen kalian ini bisa pagi, siang, malam. Terus kalau untuk di occasion, ini bisa gue rekomen banget untuk kalian semua. Mungkin casual, smart casual, atau mungkin formal, cocok banget. Untuk casual agak terlalu yippie ya parfumnya, untuk terlalu berkarakter, takutnya nggak nyantai kalian ya. Jadi gue rekomennya ini untuk smart casual smart casual ke formal ya gitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ini kita coba yang ini dulu nah guys. Nah ini adalah Marks and Roses ya. Kita coba nih, semprot dulu guys. Oke. Wanginya itu menurut gua ini termasuk sama seperti ini. Kalau ini yang dari sisi maskulin, ini dari sisi yang ke feminim. Intinya mereka berdua itu sama, yaitu wangi yang simple, fresh, tidak terlalu potent notes-notesnya, dan lebih ke watery. Ya, jadi mendayu-dayu wanginya, tidak bold kayak lavender ini ataupun si oud noir ini. Wah, ternyata gue baru menyadari ini juga nggak ada di Fragrantica guys. Jadi
Gue baca dari websitenya ya. Jadi di top notes-nya ada floral, raspberry, terus heart notes atau middle notes ada roses, ya. Terus di base notes ada musky. Ini wangi yang simple dan gue setuju kalau misalnya memang sekedar itu aja yang disampaikan, gue setuju. Ini wanginya simple banget, seger, ya. Kasih kesan fresh tapi cantik karena masih ada rose-nya. Ini kayak wangi air mawar gitu loh. Cuman dikasih fruity di atasnya, nah itu. Nah, maskinya itu menyelimuti di area bubble sand kalian ketika kalian pakai di kulit gitu ya. Kalian pakai full wear. Ini enak. Ini termasuk wangi floral, fruity yang aman banget. Ini bisa gue bilang unisex karena gue yakin ada beberapa cowok yang suka juga sama wanginya. Dan ini malah menurut gue rose-nya itu nggak terlalu dominan, lebih dominan unsur wangian dari fruity-nya ya. Dan floralnya malah menurut gue yakin dari white floral, not just roses gitu. Untuk dari segi unik, kalau dibilang unik, ini nggak unik banget. Kayak tadi gue bilang, ini masuknya kategori nggak unik. Dia itu masuknya karena masuknya ke wangian air mawar gitu ya. Jadi dia nggak bisa gue bilang unik juga karena banyak sekali parfum body mist ataupun body splash yang arah wanginya memang mau cari yang ringan tuh memang wanginya begitu. Maka konsentrasinya EDP. Ya mungkin kalau misalnya kalian pengen cari wangi yang seperti itu, terus EDP, nah kalian cari yang ini, Ahmed Max and Roses gitu ya. Gue rekomen kalau kayak gitu. Untuk dari segi umur, dia unisex to feminine. Gue sangat rekomen dia untuk kisaran umur 25 up sampai 35 mungkin. Ya 25 up lah intinya, berapapun itu kalian bisa pakai parfum ini. Time of the day gue rekomen banget ini dipakai di pagi sampai ke siang ya, kayak daytime gitu. Karena biasanya kalau malam-malam kan kita butuh yang lebih seksi. Nah ini arahnya nggak tebel, nggak spesies atau nggak gourmand gitu, jadi nggak ke arah situ. Gua rasa cocoknya daytime. Nah terus untuk occasion, dia itu bisa all occasion menurut gua. Kalian bisa pakai outfit casual, kalian bisa pakai outfit yang formal, smart casual gitu ya. Kalian bisa pakai hangout, kalian bisa pakai ke intimate. Ini cocok banget buat kalian apapun itu gitu ya menurut gua, asal kalian suka gitu ya. Nah, sekarang gue lanjut ke parfum yang terakhir. Ini the most favorite Ahmed yang gue punya sekarang, karena cuma punya 4. The most favorite Ahmed itu ada Rose Noir. Sebenarnya sebelum dari gue kenalan sama brand Ahmed ini, sebenarnya gue juga udah sering banget ke mention Rose Noir ini. Cuman gue tuh nggak ngeh kalau dia brand dari Ahmed ya. Kita coba wanginya guys. Here we go. Damn, ini enak banget sumpah. Gue nggak berusaha lebay, cuma memang ini enak. Gue kayak bisa menghabiskan beberapa menit sendiri untuk nyimeng dulu, baru gue kasih tau ke kalian guys enaknya di mana. Oke, kita buka dulu Fragrantica lah. Jadi wanginya itu cukup kompleks kalau kita melihat dari piramida notes yang ada di Fragrantica. Ada ginger, jasmine, Sicilian orange, vanilla bean, powdery notes, terus C-note, intinya kesannya powdery, jadi kayak bedak. Terus C-notes juga dia masukin, tapi nggak tahu C-notes yang dari mana. Cuman yang gue pastikan karena akan merasakan ini wangi vanilla. Powderynya dari bedak, kayak bedak vanilla gitu. Wanginya kayak vanilla tapi dari bedak. Jadi kalian bisa bayangkan gitu ya. Wanginya tuh jadi seksi, jadi elegan and the same time, namun tidak begitu menyengat karena dia ada perpaduan dari jasmine dan Sicilian orange yang bikin dia jadi lean to unisex. Gue nggak bisa bilang ini lean to feminine, tapi dia arahnya tuh unisex. Bahkan gue suka banget. Gue akan pakai ini berkali-kali kalau misalnya acara sore ke malam karena seenak itu. Kesannya tuh ini parfum ini masuknya kategori menurut gue dari segi wangi ini masuknya ke powdery gourmand ya. Dan dia ini powdery, kalau dibilang powderynya juga dominan. Ya jadi kalau misalnya di sini masuknya floral fragrance ya, for woman. Cuman gue sangat-sangat suka ini karena dia powdery, udah otomatis kalian bisa pakai di segala isi occasion formal ataupun smart casual gitu. Dan dari segi performance ini beast mode banget. Di antara semua ini, dari SPL, Sillage, Projection, Longevity, semua dilibas abis sama parfum ini. Sillage, no question, pasti meninggalkan jejak banget. Projection apalagi, gue harus bijak-bijak memakai parfum ini karena gue nggak boleh lebih dari 5 chuts. Dan padahal gue kebiasaannya lebih dari 5 chuts. Agak bahaya, takutnya mengganggu hidung orang lain.
Dan untuk longevity udah pasti menemani gue seharian. Gue bisa tembus 10 jam kayaknya pakai ini, karena gue inget banget pulang kerja gue masih nongkrong, dan pulang nongkrong di rumah sebelum gue mandi masih kecium. Jadi easy 10 jam. Dan untuk usia ini hanya gue rekomendasikan untuk kalian semua yang dewasa. Jadi mungkin 25 tahun ke atas. Untuk di bawah itu jangan coba-coba, nanti kalian bingung sendiri. Terus untuk time of the day, gue rekomen banget. Walaupun gue sering pakai ini seharian, cuman buat orang lain supaya tidak terhindar dari aduan-aduan tidak enak. Gue rekomen kalian untuk pakai hanya dari sore ke atas. Jadi sore, malam gitu ya. Karena wanginya begitu seksi. Karena kalau misalnya di daytime kan masih ada panas dari matahari, dari angin, dari langit gitu. Jadi membantu dia untuk project lebih maksimal. Takutnya orang nggak suka gitu. Nggak semua orang suka arah wangi yang powdery, vanilla, dan sedikit citrus itu gitu ya. Ini cocok banget untuk intimate situation guys. Coba banget, ini seksi habis. Dan untuk occasion, gue sangat sarankan kalian pakai mungkin di situasi-situasi yang intimate ataupun situasi formal, mungkin seperti gala dinner, atau mungkin ke acara seperti pernikahan, atau mungkin acara gathering, apapun kalian pengen stand out, kalian bisa pakai ini. Ataupun kalian intim ya, mau cuddle mungkin bisa juga pakai ini. Kalian akan vibe seksinya keluar. Mau kalian cewek itu seksinya keluar, cowok pun keluar, menurut gue masih masuk banget gitu. Jadi itu dia 4 parfum dari Ahmed. Dan dari harganya atau mungkin link pembelian akan gue coba cari di e-commerce, dan akan gue masukkan di kolom deskripsi. Karena sebenarnya 4 parfum ini gue tuh dikirimkan dari brand Ahmed itu sendiri, supaya gue akan memperkenalkan ke kalian semua Ahmed Perfumery seperti apa. Walaupun sebenarnya seiring berjalannya waktu gue mencoba full wear mereka berempat, ternyata tuh udah ada beberapa reviewer juga yang dikirimkan, dan gue lihat udah ada beberapa e-commerce juga yang udah mulai menjual 4 parfum ini. Jadi gue harap sih 4 parfum ini akan gue temukan linknya, nanti akan gue share di description. Harganya juga berapa, kalian kan tinggal lihat aja gitu di linknya. Jadi gue yakin ini masih under 1 juta, mungkin under 700, under 800 masih oke banget. Dan kebiasaan sepertinya parfum Arab atau Dubai itu kan biasanya masih terjangkau ya. Jadi gue harapannya sih sangat terjangkau, apalagi 2 ini ya. Ya ampun, ini 2 ini adalah yang paling gue favoritkan untuk kalian coba si Ahmed ini. Oke, itu aja dari gue. Penjelasan gue mengenai Ahmed Perfumery, dan kira-kira kalian suka yang mana dari 4 parfum ini. Kalau mungkin ada yang udah coba, silakan drop your comment below. Gue penasaran pendapat kalian seperti apa si Ahmed Perfumery ini. Oke, thank you so much for watching guys. Stay positive and be proud of yourself. Dadah.